Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati. Pagi hari ini, umat Buddha Wihara Eka Dhammaloka mempunyai kesempatan berbuat baik, lakukan puja bakti. Ini kali pertama saya duduk di sini di bulan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Surabaya ini umat Buddhanya banyak. Kalau puja bakti rata-rata wihara penuh, tidak kurang umat. Bersyukurlah tinggal di tempat yang sesuai, mempunyai kesempatan untuk belajar dan membahas Dhamma. Dan mengundang biku juga gampang. Kalau dulu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sampai saya SMP itu setahun sekali ketemu biku sudah untung. Sekarang gampang sekali. Biku kita juga bertambah banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum saya mengisi, saya mau mengajukan pertanyaan. Apakah di sini ada pantangan? Tempat yang di depan itu tidak boleh ditempati, tidak boleh diduduki. Ada tidak? Atau khusus untuk yang di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu khusus untuk pembesar-pembesar. Ada tidak? Ada tidak Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tidak ada. Atau khusus ini bante untuk yang tidak tampak. Ada tidak? Kalau tempat yang depan itu diisi bagus tidak? Kalau di tempat saya bikunya sudah bicara begitu, tidak sampai 2 kali saudara. Langsung, oh ini bantenya maunya bagaimana? Tempat yang depan diisi, secara otomatis belakangnya maju, begitu loh. Tapi ini kan Surabaya ya, lain. Kalau di Jogja lain, begitu saya duduk, saya cuma diem begini. Oh, bantenya belum ini ceramah lihat umatnya gitu. Tapi di situ masih kosong juga ya. Masih kosong. Mungkin biku lain tidak menyampaikan seperti ini, tapi saya biasa ngatur yang kelihatan-kelihatan dulu. Karena kalau yang kelihatan itu susah diatur, apalagi yang dalam, yang kekotoran batin kita. Saya juga tidak biasa ceramah terus melihat orang bersandar pada dinding, saudara-saudari. Karena apa? Itu menunjukkan males. Kecuali orang tua ya sakit. Kalau muda-muda terus begini, aduh. Cobalah saudara perhatikan, kalau yang ceramah misalnya saya duduknya sambil gini. Lihat aja enggak semangat, apalagi saya jauh-jauh ke sini lihat orang-orang duduk bersandar pada dinding kok enggak punya kekuatan. Padahal arek-arek Surabaya ini terkenal semangatnya. Iya apa ya? Iya apa ya? Iyanya tidak seperti tahun 45, saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Surabaya ini hawanya panas atau dingin? Sudah pakai AC berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang saya tidak ada ya. Padahal duduk di kursi panas belakangnya tidak ada AC-nya ya. Ya, Bante terimalah karmamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, enak mana musim hujan sama musim panas? Enak mana musim hujan sama musim panas? Orang itu serba susah, saudara. Minta panas dikasih panas kepanasan. Minta dingin kasih AC, tidur pakai selimut. AC-nya dinyalakan 20 derajat, 19 derajat, tapi tidurnya pakai selimut yang tebal. Kita kan seperti itu ya. Oh dingin. Dikasih
panas tidak tahan, dikasih dingin juga tidak tahan. Terus maunya seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau cuaca panas Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kemana-mana susah. Susahnya apa? Keringatan, cepat haus. Ada satu tebak-tebakan, barang apa kalau dijemur malah berair? Barang apa kalau dijemur malah berair? Itu manusia. Kalau tidak percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tidak percaya, coba berjemur di lapangan parkir itu. Itu tidak usah lama-lama lah. Mulai saya ceramah sampai nanti selesai jam 12. Nanti keringetan tidak berair atau tidak? Berair, Saudara. Ada saat-saat tertentu itu panas berkepanjangan. Tidak ada mendung, tidak ada hujan. Sampai ada lagunya toh. Ya, kemarau yang panjang berilah setitik air. Sampai mengharapkan air itu sampai dibikinkan lagu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemarau panjang itu identik dengan kesengsaraan, panas. Yang senang itu hanya beberapa saja kalau panas banter itu. Yang senang siapa kalau panas? Penjual es, petambak garam, yang jualan AC, Saudara. Tapi orang-orang pada mengeluh panas, Bante, panas. Apa yang mengakibatkan seperti itu? Karena hutan digunduli, pohon-pohon ditebangi. Kalau sudah kepanasan, hujan tidak datang-datang, katanya cobaan yang maha kuasa. Padahal itu adalah ulah kita sendiri. Ini kondisi yang pertama, kemarau panjang, tidak ada hujan, tidak ada mendung, kemana-mana tidak nyaman. Pernahkah mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kepanasan harus mandi biasanya 2 kali pagi dan sore, bisa sampai 5 kali. Pernah seperti itu? Pernah. Saya kemarin pagi sudah mandi, keringetan, jam 9, jam 10 saya mandi. Habis makan siang mandi lagi, jam 1 kepanasan mandi lagi, karena pakai AC sudah tidak mempan. Jam berapa lagi mandi lagi, Saudara? Sampai 5 kali. Bahkan kalau panas, malam-malam juga mandi, tapi bukan mandi kembang. Bukan mandi kembang. Sengsara. Air yang diharapkan panas terik yang ada. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ada mendung, ada hujan. Hanya sebagian yang dikatakan sebagai hujan lokal. Surabaya sudah berapa lama tidak hujan? Sudah berapa lama tidak hujan? Kemarin hujan, hari ini hujan berkah kebajikan. Di sini kemarin hujan, tempo hari tidak, tempat lain kekeringan. Kondisi yang tidak sama, tidak merata Bapak Ibu Saudara-saudari. Tempat lain di Jazirah Arab saat ini musim hujan, badai ada. Bahkan ya BMG-nya sana katakan, wah ini debu, hujan deras dan lain sebagainya, badai. Di sini Indonesia nyaman, damai, walaupun hujan sebagian Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada waktu lain Bapak Ibu Saudara-saudari, hujan merata di mana-mana. Di sini hujan, di Sidoarjo hujan, di Bali hujan, di mana-mana musim penghujan rata. Siapa yang suka kalau musim hujan? Siapa yang suka Bapak Ibu Saudara-saudari? Penjual payung.
petani. Mengapa suka penjual payung, petani? Ya karena dagangannya laris. Penjual payung dagangannya laris. Petani kenapa suka? Karena itulah tanda-tanda waktunya panen. Waktunya panen, musim penghujan, buah yang tidak biasa buah, waktunya panen. Buah apa yang biasa musim hujan ada? Buah apa? Bante, kami ini orang kota, Bante. Kalau ditanya buah apa yang biasanya ada musim penghujan, ya saya enggak ngerti, beda dengan Bante. Bante kan Kamsogun, kampung desa gunung, jadi ngerti. Kalau musim hujan yang ada biasanya banyak itu adalah durian. Selain durian, rambutan. Selain rambutan, durian biasanya manggis, pete. Suka makan pete tidak? Suka makan durian? Ini cuma cerita, saudara. Tapi didengarkan orang banyak. 2 hari yang lalu, saya posting di Facebook. Saya iseng itu, saudara-saudari. Biku juga bisa iseng. Apalagi biku muda seperti saya. Motret itu loh, di wihara itu motret pohon pete. Petenya itu masih muda-muda, saya foto. Saya masukkan ke Facebook. Yang komentar banyak sekali. Katanya, Bante saya dibawakan ya Bante. Ada yang tidak ngomong bawakan. Ini siap meluncur ke Jakarta Bante. Ada yang WA secara pribadi begini. Bante, petenya sudah tua-tua. Saya hanya dalam hati tidak sampai ngomong bagaimana. Saya yang ngerawat, kalian yang panen. Ya, pada saat musim hujan, pada saat hujan merata itulah Bapak Ibu, saudara-saudari dianggap berkah di mana-mana. Nanam apa saja tumbuh. Tidak ketakutan kekeringan. Berbeda pada musim kering, nanam harus disirami. Sesungguhnya kita itu mirip-mirip cuaca seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Mirip-mirip dengan cuaca. Saya tidak menyebut nama. Ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu itu seperti mendung tak berarti hujan, tapi bukan cobaan. Tidak punya kebajikan, tidak senang berbuat baik. Senangnya melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Kalau ada orang lain berbuat baik, dia nyinyir. Bahasa anak mudanya kepo. Tapi kalau ada yang menderita, disyukur-syukurin. Kalau ada yang miskin, dihina. Kalau ada yang kaya, dia iri. Kalau ada yang rajin, kamu rajin-rajin mimpin puja bakti nanti dapat apa? Kamu rajin ke wihara dapat apa? Saya ini loh ndak ke wihara ndak apa-apa. Ada yang berpikir seperti itu. Saya ndak ke wihara ya makan ya kaya kok saudara. Kalau ukurannya berbuat baik kaya atau miskin, ya tidak pas. Banyak orang yang menyepelekan, merendahkan perbuatan baik, sehingga dia tidak berbuat baik. Dia merendahkan perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan baik. Itu seperti kemarau yang panjang. Sengsara tidak? Sengsara, saudara. Adakah umat Buddha yang seperti itu? Ada. Kalau ada kesempatan berbuat baik, tidak mau berbuat baik. Kalau ada dana paramita, pura-pura dompetnya ketinggalan. Tapi kalau ada bagian bakso saya duluan. Ada makan-makan datang duluan, ada sumbangan nanti dulu. Ada tidak? Yang tidak mau aktif. Aktif-aktif nanti kalau pas hari raya.
Misalnya pas Maga Puja rame-rame makanan banyak datang, Waisak datang, Asada datang, Katina datang, yang lain tidak datang. Ada tidak? Ada tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini umat Surabaya ini ya, bisa bicara bahasa manusia tidak? Saya tanya pakai bahasa manusia ini, tahu tidak saya ceramah begini? Ada tidak yang seperti itu? Ada. Apakah itu termasuk kita? Termasuk saya? Tidak. Siapa yang dalam setahun ke wihara puja bakti 52 kali full, tidak pernah tidak? Ada tidak? Adakah yang hidupnya di wihara? Ada tidak? Ada. Saya tinggal di wihara itu sudah 28 tahun. Sejak tahun 95 itu saya sudah di wihara. Sampai sekarang pun masih nyaman di wihara, tidak pengen pulang. Kalau umat-umat menanyakan Bante kapan pulang? Lah ya wong tinggal saya di wihara, pulangnya kemana? Yang aneh itu umat-umat Buddha mau pamit malah ngusir bikunya. Kalau mau pulang banyak yang ngusir bikunya loh. Pakai bahasa yang salah. Bante pulang dulu ya. Bantenya baru datang saudara. Sudah umatnya Bante pulang dulu ya. Sering tidak di sini? Sering tidak? Sampai saya kadang-kadang ini bahasa Indonesianya dulu pelajaran dapat nilai berapa ini? Tidak banyak yang mau berbuat baik. Tidak banyak kebajikan. Orang jenis yang pertama seperti panas berkepanjangan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada kesempatan baik tidak mau berbuat baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, hujan sebagian. Manusia ada yang seperti hujan sebagian, hujan yang tidak merata. Maunya berbuat baik di tempat itu saja, di kelompok itu saja, di wihara itu saja. Di tempat lain tidak mau. Oh saya wiharanya itu Bante wihara sana, kalau tidak itu ya tidak. Bahkan yang konyol, saya ini muridnya Bante ini Bante. Saya wiharanya wihara itu Bante. Kalau ketemu saya baru kepentok. Karena Anda muridnya Bante itu ya enggak usah cari saya. Betul enggak ya? Kalau wihara Anda di sana ya enggak usah ke sini. Dan umat Buddha itu ya begitu, itu memang banyak. Wihara itu identik dengan bikunya. Dianggap Bantenya itu pemilik wiharanya. Betul ya saudara-saudari? Padepokan Dhamma Dipa Arama, wiharanya siapa? Nah, terbukti Anda itu senangnya dengan Bante Kanti, bukan ini apa? Wiharanya umat Buddha Bante. Jadi kalau itu wiharanya Bante Kanti, yang lain tidak punya wihara itu ya? Betul ya? Kasihan saudara. Ini saya alami 15 tahun yang lalu pada saat ceramah di Klaten. Wihara Mendut, wiharanya siapa? Umat dengan kompaknya, wiharanya Bante Panyawaro. Padahal saya juga tinggal di Mendut dengan Bante Joti, berarti Bante Joti Damo dan Piyadiro cuma nunut orang di wihara. Makanya pagi tadi saya waktu makan sempat bicara dengan beberapa umat. Iya, di Indonesia itu kalau biku tidak pinter ceramah katanya biku kok raiso ceramah. Kalau ndak punya wihara, Bante kok ndak punya wihara, hebat bagaimanapun belum punya wihara katanya, belum hebat, belum bangun wihara. Terus saya bagaimana? Saya sih tidak usah bangun wihara, karena bangun wihara pusing. Dapat warisan lebih enak toh saudara? Lebih enak tidak? Kebetulan saya dapat warisan nempati wihara, juga ngerawat wihara. Dikira ndak pusing, ya pusing juga. Orang itu kan sawang sinawang, saling melihat. Toh. Anda lihat saya enak tidak? Enak tidak?
Saya lihat Bapak Ibu enak tidak? Enak. Jadi biku enak tidak? Jadi biku enak tidak Bapak Ibu, saudara-saudari? Bapak-bapak, jadi biku enak tidak? Hah? Ibu-ibu, jadi biku enak tidak? Calon ibu, jadi biku enak tidak? Sebenarnya jadi biku itu enaknya cuma sedikit. Yang lain enak banget. Tapi anehnya umat-umat ini tidak tertarik, tidak banyak yang tertarik. Kalau separuh saja yang di depan saya ini, separuh saja, bukan separuh saya, separuh saja, setengah dari yang mendengarkan ceramah ini, yang bapak-bapak, yang kaum laki-laki jadi biku, bagus tidak? Bagus tidak ibu-ibu? Boleh tidak kalau suaminya jadi biku? Boleh tidak? Ini pada punya suami enggak toh yang di sini itu? Siapa yang punya suami? Coba tunjuk jari. Satu, cuma satu, dua, tiga. Suaminya ikut tidak? Ini namanya bahasa Jawanya swarga nunut neraka katut, diwakilkan berbuat baik. Benar tidak? Wah beda Bante. Ya boleh kok datang ke wihara itu boleh. Bu Hajah datang ke wihara boleh. Pendeta datang ke wihara juga boleh. Orang lain keyakinan boleh. Ibu yang tadi di sebelah sana suaminya ada? Loh tadi katanya punya suami, ditanya suaminya ada, enggak ada. Ini gimana yang jelas? Siapa yang suaminya hadir di sini? Mana? Mana? Ada tidak? Ya, ibu siapa namanya? Ya, suaminya mana? Mana? Pak, kalau sampean jadi biku baik ya. Diizinkan tidak, Bu? Ini Bantenya ceramah bikin orang ketawa saja ini. Pak, jadi biku baik tidak, Pak? Baik toh? Nah, ini kan anaknya toh? Ya, kalau papa jadi biku seneng tidak? Ah, seneng. Pak, jadi biku ya, Pak ya? Dia seneng, anaknya itu seneng. Wah, nanti ndak ada yang ngatur-ngatur saya, ndak marah-marahi saya, Bante. Surabaya itu seneng undang biku, tapi belum banyak nyumbang umat jadi biku loh, saudara-saudari. Cobalah kalau masing-masing wihara itu yang di Surabaya nyumbang biku 5 saja. Nanti kan ndak usah bingung-bingung cari biku ke sana kemari. Setuju tidak? Ya, kembali lagi ke pembahasan Bapak Ibu saudara-saudari. Ada orang-orang yang berbuat baik hanya pada kelompok tertentu, pada biku tertentu, pada wihara tertentu. Di tempat lain tidak mau. Dianggap tempat lain itu bukan ladang yang subur. Dianggap tempat lain itu tidak perlu kebajikan. Sehingga dia tidak mau berbuat baik. Hanya menanti, hanya menunggu di tempat tertentu saja. Adakah yang seperti itu? Hanya pada tempat tertentu ada, saudara-saudari. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti hujan merata di mana-mana, berbuat baik di mana-mana, tetapi tidak semua agama diikuti. Karena ada orang itu ya, coba pindah dari agama ini ke agama itu. Dalam waktu yang singkat, saya lihat di Facebook itu, orang pindah keyakinan 3 kali. Dulunya aktivis, setelah itu pindah ikut keyakinan lain. Wah, waktu pindah nyanjung-nyanjung, wah agama ini bagus, paling sempurna. Tidak lama lagi pindah lagi. Tidak tahu nanti 6 agama yang ada di Indonesia diikuti coba-coba semua atau tidak. Adakah yang seperti itu? Ya ada. Ada yang berbuat baik di mana-mana kepada siapa saja, kapan saja. Tidak melihat
Ini kelompokku, ini grup saya, ini kulitnya sama, ini wiharaku. Tetapi di mana ada kesempatan berbuat baik, dia melakukan kebajikan. Dimanapun berada, dia berbuat baik, melakukan kebajikan. Dari 3 jenis manusia itu mana yang termasuk yang paling baik? Yang ketiga. Yang paling jelek? Yang pertama. Kalau yang paling baik tadi nomor 3, tapi kalau jadi istri, maunya istri pertama toh? Ya. Oh, kalau yang itu mau cari gampangnya cari sugar daddy Bante, anak-anak muda cari om-om. Kan enggak usah repot-repot tiap bulan kasih jatah. Ya tidak gitulah saudara. Lu Bante kok ngerti sugar daddy? Ya ngerti, membaca saudara-saudara. Jangan begitulah. Berbuat baik di mana-mana, kapan saja, kepada siapa saja, di mana ada kesempatan, bahkan mencari kesempatan untuk berbuat baik. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang paling gampang, hari Minggu puja bakti. Banyak alasan, umat itu banyak alasan. Aduh kalau bangun pagi-pagi masih ngantuk, Bante Minggu itu libur. Mosok ke wihara. Nantilah Bante kalau ke wihara kalau sudah tua. Ya kalau sudah sampai tua hidupnya. Lah kalau meninggal di usia muda, karena apa? Yang tua itu pernah mengalami muda, tapi yang muda belum tentu sampai tua loh. Contohnya siapa? Junior saya kemarin, itu di bawah saya loh meninggal. Barusan ngobrol-ngobrol, beberapa hari ketemu dengan saya bicara. Setelah itu meninggal. Saya yang dapat WA, ditelepon umatnya begini, Bante apa kabar? Oh baik, iya syukurlah Bante sudah. Ada yang, Bante waras? Oh waras, saya tidak gila. Karena saya biasa menanyakan ke umat itu, waras Pak, waras itu ya sehat. Oh waras Bante. Bante ada di mana? Padahal saya belum tahu apa-apa waktu itu. Oh saya ada ini di Jogja. Oh ya syukurlah Bante. Ternyata begitu keluar dari Kulon Progo, junior saya 2 meninggal. Begitu sampai di Wihara Mendut, karena waktu itu mau katina, Bante kepala wihara itu, oh syukur Piadiro di sini selamat katanya begitu. Itu belunya belum tua, masih muda. Jadi jangan berpikir saya berbuat baik nanti kalau sudah tua. Belum tentu sampai tua loh saudara-saudari. Bisa saja saya bicara begini, habis ceramah meninggal. Kalau saya habis ceramah ini, Sabesata terus meninggal bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Kaget tau Mat? Kaget. Jangan Bante, jangan. Saya pernah bicara pas donor darah di Rembang. Kebetulan tensinya agak rendah katanya petugas. Bante ini tensinya rendah, ambil aja Bu, enggak apa-apa. Wah enggak bisa, enggak berani Bante. Saya itu ikhlas. Iya saya tahu Bante ikhlas. Tapi kalau terjadi apa-apa, tenang aja. Kalau saya meninggal, kondisi donor darah kan bagus toh, jadi cerita. Umatnya ngomong apa? Jangan Bante, jangan nanti repot. Loh malah PMI ini malah viral loh, banyak yang datang loh. Ya jangan Bante, jangan. Berbuat baik yang gampang itu puja bakti, donor darah, dana makan. Kalau ada pembangunan wihara bantu. Kalau tidak bisa punya materi, materinya kurang dengan tenaga, dengan pikiran. Jangan sudah tidak bantu, nyebarkan desas-desus ke sana kemari, ya jelek banget. Selain berdana, selain kemurahan hati, apa yang bisa dilakukan? Milikilah moralitas yang baik. Sebagai umat Buddha, Pancasila Buddhis paling tidak. Tadi kan sudah diajari Pancasila Buddhis toh ya. Hafal ya? Hafal ya Bapak Ibu? Jelas ya? Ngerti toh?
Sudah sempurna prakteknya? Lah, kalau belum mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan. Kalau sekarang ini praktek 5 sila, syukur-syukur nanti 8 sila, atas sila. Syukur-syukur kaum laki-laki jadi samanera. Bante kalau semua jadi samanera, yang kasih makan siapa? Ya kaum ibu lah. Tidak akan kekurangan di Indonesia ini jadi samanera, jadi biku, tidak akan kekurangan makanan. Sampai biku luar negeri pada kesini, menetap di sini. Karena apa? Indonesia itu subur makmur, tidak hanya tanaman, tapi apa? Umat-umatnya suka berdana. Yang biku Thailand, yang Sri Lanka, yang mana ke Indonesia. Jadi tidak usah khawatir kalau umat Buddha itu keluarganya jadi biku. Kalau bapak depan saya ini jadi biku, tidak usah khawatir Pak. Tidak usah membangun wihara dari awal, nempati saja dapat warisan itu yang enak. Ya. Kalau dua-duanya ini anak dan bapak jadi biku, bagus juga. Saya dukung. Kalau perlu surat jaminan, surat rekomendasi, saya siap kasih. Ya toh, jadi orang baik kok. Jadi biku baik tidak? Bermanfaat tidak? Berguna tidak? Mau enggak jadi samanera jadi biku? Ayo siapa yang mau jadi samanera jadi biku, tunjuk jari. Yang jelas ini kaum laki-laki. Yang tunjuk jari cuma saya. Aduh, pantas saja Sangga Theravada Indonesia itu sudah 46 tahun, tahun ini 47 tahun. Baru 100 sekian, coba. Senengnya ngundang biku, jadi biku kok belum pada seneng ya. Terus siapnya kapan saudara? Siapnya kapan Bapak Ibu, saudara-saudari? Siapnya kapan? Pemimpin puja bakti? Jadi samanera baik tidak? Jadi biku baik tidak? Bermanfaat tidak? Sekarang pertanyaan saya yang berbeda. Sudah punya pacar belum? Sudah punya suami belum? Istri belum? Baru pacaran ya belum tentu belum punya istri. Pacarnya datang enggak? Yang mana? Sebelahnya? Oh ya, itu berarti seia sekata menjadi pemimpin puja bakti. Perlu dicontoh begitu itu loh saudara. Saya tidak suruh jadi biku ya, nanti bisa dilihat. Coba saya pengen lihat itu muka Anda berdua, wajah Anda berdua. Lah iya. Jadi saya tidak suruh lagi jadi biku gitu loh. Iya, jadi pemimpin puja bakti bareng-bareng, berbuat baik bareng-bareng ya. Semoga yang terbaik yang terjadi. Itu. Kalau pacarnya di sini saya tidak berani ngomong. Jadi ini off the record ya saudara. Tapi disiarkan lewat YouTube kok juga. Tapi saya tidak menyebut nama lo ya. Jadi tidak ini apa? Tidak pencemaran nama lo ya. Praktek sila yang baik, termasuk di dalamnya taat aturan. Di wihara itu ya taat aturan, di masyarakat harus taat aturan, di mana saja kita hidup taat aturan. Di dalam sosial kemasyarakatan juga taat aturan. Contohnya di bawah itu disediakan rak sepatu, rak sendal untuk umat awam dan untuk biku. Tapi anehnya raknya itu ya dibiarkan saja, sendal berserakan di mana-mana. Padahal sudah disiapkan di situ loh. Tapi untunglah saya lihat tidak begitu banyak. Kalau tempat lain itu sudah disiapkan, malah yang buahnya itu mau masuk dalam masalah itu, aduh, sendal. Itu termasuk tidak taat aturan ya.
Jadi mulai sekarang dari yang kecil-kecil itu, sendal ditaruh di tempatnya, begitu. Baik tidak? Baik tidak? Duduk seperti ini baik tidak? Rapi seperti ini baik tidak? Tunjukkan, ini tidak hanya pada saat saya ada di sini, tetapi besok juga begitu. Saya akan ngecek, saya bisa datang tak diundang, pulang tidak usah diantar. Jadi saya tinggal ngecek umat Buddha ini baik-baik atau tidak, lihat aja sendalnya semrawut tidak. Saya bisa datang tak diundang, pulang tidak usah diantar, karena bawa sopir sendiri. Bukan jelangkung, saudara-saudara. Ya. Jadi harus tahu ya, selain praktek sila, senenglah membersihkan pikiran, meditasi Bapak Ibu saudara-saudari. Senang meditasi tidak? Wah, ini bisik-bisik alam semesta. Ditanya pakai bahasa manusia, ini ilmu tingkat tinggi Bante. Saya mau ngetes Bante bisa telepati tidak kalau saya diem? Begitu. Senang meditasi tidak Bapak Ibu saudara-saudari? Suka tidak? Kalau orang senang, orang suka itu sering dilakukan tidak? Lama tidak? Nah, harusnya tadi saya datang ke sini karena umat Buddha di sini senang meditasi, jam 11 kurang seperempat saya baru masuk. Biar meditasinya lama ya. Nanti umatnya bisa protes begini. Lah Bante diundang itu untuk ceramah loh Bante, kasih wejangan, bukan kasih wejangan singkat loh Bante. Rugi kami ngundang Bante kalau Bante cepet-cepet. Ada jadwal meditasi tidak di wihara ini? Hari apa? Jumat. Berapa lama meditasi? 2 jam ya? Ya bagus. Yang datang banyak tidak? Banyak mana yang datang puja bakti umum dan meditasi? Berarti umat Buddha di sini masih seneng hiburan. Ceramah dianggap sebagai hiburan. Meditasi dianggap belum perlu. Oh kami sudah sakti-sakti ya Bante. Umat Buddha itu kan kalau membahas jana-jana lebih pinter toh. Oh ini jana-jana, oh ini kalau di Vipassana begini-begini Bante. Lah kamu tahu, saya baca Bante. Banyak yang begitu toh. Oh menurut Sutta ini jana ini begini-begini Bante. Menurut Abhidhamma begini-begini. Sudah senang meditasi belum? Belum Bante. Padahal inti sarinya agama Buddha itu di meditasi toh saudara-saudari. Pada akhirnya intinya itu ya meditasi. Saya yang agak prihatin itu bagaimana kalau ada pelatihan meditasi, ada retret meditasi itu, yang datang banyak, tapi umat Buddhanya sedikit. Umat Buddhanya sedikit. Di Jogja itu, di Wihara Karangjati, saya sebut nama, kalaupun pengurusnya protes, mereka pembinaan saya. Itu bagaimana? Meditasi bisa 70-80 orang, tapi umat Buddhanya tidak sampai 10. Yang senang yang pakai kerudung. Yang orang-orang dari seperti itu. Umat Buddhanya sedikit. Nah, kapan umat Buddha ini senang meditasi? Membersihkan pikiran beda dengan nyapu lantai. Nyapu lantai bisa bersama-sama. Membersihkan pikiran harus diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri. Siapa yang pernah ikut Vipassana 10 hari? 1 bulan. Yang nonton televisi sehari 2 jam. Yang pegang HP. Yang pegang HP sehari 2-3 jam ada tidak? Yang bikin statusnya orang-orang spiritual. Wah, status apa, Bante siapa punya pernyataan diunggah. Berapa bermanfaatnya, seberapa bermanfaatnya kita unggah itu. Cobalah lihat ke dalam Bapak Ibu Saudara-saudari. Pegang HP, hampir
Dari mulai bangun tidur sampai tutup mata, bentar-bentar pegang HP. Kalau suami ketinggalan, pergi mall, suami ketinggalan di mana, ibu-ibu tidak pusing. Bapak-bapak pergi-pergi, istri tidak ikut, tidak pusing. Sebelum ceramah tadi itu, ada umat yang telepon saya, bukan umat Buddha. Bante, suami saya itu sayang saya enggak Bante? Sayang. Buktinya apa? Kamu hamil. Tapi saya enggak diajak-ajak kalau suami pergi. Nah kamu hamil muda mau diajak kemana? Bapak-bapak istri di rumah tidak mikir. Tapi kalau HP ketinggalan, pusing tidak? Bolak-balik kan lihat status. WA, Facebook, begitu toh ya? Benar tidak? Oh teman saya itu Bante di Facebook pertemanan saya itu 4.500, tapi di dunia nyata bagaimana? Sedikit sekali. Apalagi melihat ke dalam, lihat status orang senang, tapi kita melihat ke dalam, kita meditasi, sehari semalam berapa lama? Berapa lama Bapak Ibu Saudara-saudari? Tadi sampaikan suka meditasi. Kalau di tempat saya itu kalau orang suka itu sama dengan seneng. Kalau seneng itu tahan lama dan sering-sering. Itu orang seneng, orang suka itu seperti orang pacaran. Baru dimabuk cinta. Baru dimabuk asmara. Dunia milik kita berdua. Mimpin puja bakti pun berdua. Jadi contoh nyata itu. Itu toh ya. Dapatnya pacar di mana dulu? Di Surabaya, di wihara atau di mana? Di tempat kerja dibawa ke tempat puja, baik itu. Masih baik daripada ketemunya di diskotik, saudara. Ya toh? Kalau di tempat saya orang seneng itu mesti sering ketemu. Kalaupun tidak ketemu mencari, kalau tidak mencari, telepon. Nah, kalau senang meditasi juga begitu. Kalau menganggap meditasi itu bermanfaat, berguna, pasti akan sering dilakukan, sering dikerjakan. Sering dikerjakan. Sehari semalam meditasi berapa lama? Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehari semalam meditasi berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Berapa lama? Oh meditasi kalau puja bakti begitu aja begini. Ojo suwe-suwe, jangan lama-lama ya. Kalau bantenya ndak cepet datang, bantenya kok ndak cepet-cepet, ini ngapain ya? Nanti kalau agak lama sedikit, kalau pas tidak biku, nanti ada tanda-tanda alam. Gitu, bolak-balik ganti posisi, begitu ya. Nah, kalau senang meditasi ya paling tidak lah. Pagi meditasi, siang meditasi, malam meditasi begitu. Nggak usah lama-lama lah sebagai umat. 30 menit, 30 menit, 30 menit cukup, cukup. Syukur 1 jam, 1 jam, 1 jam. Saya tidak menyarankan 3 jam, 3 jam, 3 jam. Karena apa? Nanti nggak kerja. Kalau nggak kerja nggak bisa nyokong Buddha Dhamma. Siapa yang sehari semalam meditasi lebih daripada 3 jam? Wah, berarti orang sini hebat-hebat loh. Tidak usah meditasi sakti-sakti. Tidak usah meditasi sudah suci-suci. Kapan-kapan ayo diadakan meditasi yang agak lama ya. Tidak usah dikasih lape-lapa. Di wihara bersama-sama sekian banyak ini yang dengar, nanti meditasi 2 hari 2 malam. Jangan ngomongnya meditasi one day mindfulness, tapi apa? Mulai jam 8 sampai jam 4. Jam 8 mulai, jam setengah 11 selesai makan. Istirahat sampai jam 1. Nah, nanti cuma sebentar. Ya benar-benar meditasi, makan secepatnya, meditasi selama-lamanya, begitu tuh. Mau tidak? Bisa tidak dilakukan? Tidak bisa. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa.
Wah, Anda lebih sibuk dari Pak Jokowi. Oh, kami ngurus keluarga, Bante. Kalau Anda ngurus keluarga, saya ngurus umat-umat. Saya mikir dulu jadi biku itu enak. Hanya ngurus dirinya sendiri, ternyata ngurus umat-umat juga. Diajak meditasi tidak punya waktu. Diajak jalan-jalan punya waktu ini. Berbuat baik di mana-mana kapan saja. Terus manfaatnya apa, Bante, berbuat baik itu? Manfaatnya adalah kebahagiaan. Manfaatnya adalah kebebasan. Manfaatnya adalah kekayaan. Manfaatnya adalah keterkenalan. Manfaatnya adalah banyak. Tetapi banyak yang tidak sadar untuk berbuat baik. Terus bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya harus dicoba, harus diperjuangkan. Karena hidup adalah perjuangan. Kalau tidak berjuang, apa yang kita bisa harapkan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau melihat yang lain maju, berkembang, cobalah ditiru itu. Kalau yang lain menderita, jangan diikuti. Kalau yang lain berjuang sungguh-sungguh, yang lain pasangan baru pacaran aja, sudah rajin mimpin meditasi, mimpin puja bakti bareng-bareng. Cobalah yang lain itu termotivasi untuk seperti yang di depan saya ini. Besok minggu depan siapa yang mimpin puja bakti? Tidak ada belum? Kalau bapak yang tadi diizinkan oleh istrinya mimpin, bagaimana? Bagaimana? Boleh tidak? Diizinkan tidak? Diizinkan. Ibu juga loh ya. Maksudnya ini yang muda kasih contoh. Biasanya kan yang tua yang memberi contoh. Ini yang muda yang kasih contoh. Minggu depan bapak yang mimpin ya. Sama istri ya Pak ya. Nanti yang jemput bantenya, kalau ada bantenya, anaknya, putranya. Boleh tidak? Ini ada pengurus wihara enggak ya? Siapa pengurusnya? Siap? Nah, boleh tidak kalau ini saya ijon dulu? Kalau saya ijon dulu, minggu depan Pak siapa? Ya, Bapak ini sama Nyonya mimpin puja bakti, boleh tidak? Oh. Setuju ya minggu depan ya? Setuju ya Pak ya? Kalau di tempat saya itu kalau setuju mau, nah itu seneng, itu seperti kalau setuju dia cuma gini. Nah itu juga mau, karena anak pacaran itu orang mau dijodohkan kalau zaman dulu. Nak itu kamu mau enggak saya jodohkan dengan itu, dengan si A itu. Anak perempuannya begini. Nah itu mau, tapi kalau enggak mau bagaimana? Enggak, ibu aja, itu baik loh. Enggak, saya enggak mau. Nah ini bapak ini sudah senyum-senyum. Berarti setuju ya? Pak saya undang minggu depan mimpin ya Pak ya. Bersama dengan istri ya. Memberi contoh yang lain. Kalau ini kan yang muda yang berjuang. Besok yang tua yang berjuang. Boleh ya Pak ya? Jangan sampai tidak datang loh ya. Saya ini juga deg-degan saudara. Deg-degan terus terang saja, deg-degan apa? Saya nunjuk-nunjuk, saya bukan kepala wihara, bukan biku pembina wilayah sini. Takutnya apa? Besok enggak mau datang lagi. Saya takutnya lagi apa? Wah ini kalau biku piadiro datang lagi, saya lebih baik enggak datang lah. Nanti kalau enggak disuruh jadi samanera, jadi biku, jadi atasilani, jadi pemimpin puja bakti. Padahal saya enggak siap. Apakah begitu? Apakah begitu? Jadi sebagai ungkapan terima kasihnya Bapak besok minggu mimpin ya. Tolong dicatat ya pemimpin puja bakti. Bisa toh Pak? Bisa. Saya lihat Bapak punya kemampuan, pasti bisa, yakin. Kalau belum pernah nyoba, kalau sudah pernah menjadi kecanduan mimpin. Nanti kecanduan mimpin lama-lama, oh kalau saya cuma mimpin saja itu di bawah duduknya Bante, saya pengen ceramah. Begitu. Kalau awalnya hanya mendengarkan ceramah, lama-lama pengen ceramah juga gitu loh ya Pak ya. Setuju ya?
nanti pakai pakaian seperti pemimpin puja bakti ini. Kalau pemimpin puja bakti ya maaf ya, kalau mimpin itu bajunya jangan model gitulah. Bu yo lengan panjang ya lengan panjang, jangan seperti begini, seperti siap perang ayo berantem. Ya, siap ya Pak ya. Demikian yang harus saya sampaikan ke Bapak. Dan ini tugas perintah kepercayaan dari biku. Jangan sia-siakan kepercayaan saya Pak. Bu, siap ya Bu ya? Ya. Lah ini biku dipanggil Pak. Pergi kemana Bu? Wah, ditunda ya perginya ya. Ya, jangan dianggap sebagai beban walaupun berat. Walaupun susah jangan dianggap sebagai masalah. Ya Pak ya. Pergi besok minggu ya. Datang ya. Waduh, ke Thailand saya tidak bisa batalkan saudara. Wah, suruh ganti tidak bisa. Sekarang selain Bapak yang di depan saya yang mau ke Thailand, siapa yang suami istri ini yang datang? Ada tidak? Anda punya istri? Pak, ini sebelah? Oh, jak mimpin. Ada enggak ya yang selain ibu dan bapak ini? Ada enggak? Waduh, Bante kalau saya ngaku suruh mimpin, enggak ngaku Bantenya ya enggak ngerti pasangannya. Koguan? Mana? Koguan istrinya ada? Enggak datang, tapi punya istri. Beragama Buddha. Minggu depan mimpin ya. Kemana? Aduh, 2 sudah. Ya, yang pemimpin ini apa? Seksi puja bakti? Punya istri? Belum. Pacar? Aduh. Siapa ya yang punya pasangan di sini yang datang? Lu banyak yang jomblo ini. Enggak ada yang satu pasangan datang. Oh, ya Ibu. Mana suaminya? Mana? Ya, minta tolong besok minggu mimpin ya. Nah, dengan Anda lo ya. Ya, aman. Berarti saya ceramai umat itu berhasil. Ngompor-ngompori umat berbuat baik berhasil. Buktinya apa? Suami istri mau mimpin minggu depan. Oh, pacar. Pacar kan berharapnya jadi suami istri toh? Ya. Tolong ya. Nah, sudah aman deh, aman saya. Jadi kalaupun saya selesai acara ini makan, setelah acara makan pulang saya sudah meninggalkan yang baik. Memberikan warisan apa? Besok minggu sudah ada yang mimpin puja bakti. Boleh ya? Ya, Koguan, boleh ya? Diizinkan ya? Ini saya minta izin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun yang kita pilih menjadi yang pertama, kedua atau ketiga, menjadi seperti kemarau panjang atau hujan sebagian atau hujan merata di mana-mana, itu kembali kepada diri kita. Intinya bagaimana? Ya tetap kalau kita ingin menjadi yang paling baik, yang terbaik, ya berjuang dengan sungguh-sungguh. Di awal ceramah tadi saya sampaikan, setelah wandana, waya dhamma sangkara apa madina sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan, maka dari itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar saya harapkan umat mengerti, setelah mengerti menjadi jelas, setelah jelas praktek. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas? Mengerti? Nah, karena sudah jelas, sudah mengerti, tugas saya hari ini selesai.
Lah kalau sudah jelas, sudah mengerti, masa mau diceramai terus toh saudara? Begitu toh ya? Artinya apa? Ya saya juga harus undur diri, harus tahu diri. Ini sudah jam 11. Jam 11 lebih 5. Biasanya kan jam 11 toh. Ini jam 11 ya selesai toh. Kalau sudah selesai kan ungkapan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu umat kan harus saya keluarkan jurus pamungkasnya itu. Ilmu pamungkasnya itu, mantra pamungkasnya itu. Apakah itu Bapak Ibu, saudara-saudari? Sabisata bawantu sukitata toh. Ya kok cuma ketawa aja, ora sadu-sadu. Ya demikian yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya harap maklum.